Album bursa indeks harga saham gabungan hari ini berbalik melemah cukup dalam setelah mengalami penguatan signifikan pasca pembukaan sesi pertama. Dan sejauh ini indeks harga saham gabungan melemah ke level 6.800-an. Indeks harga saham gabungan cenderung melemah pasca rilis data PMI Republik Indonesia hari ini untuk di Juni kembali mengalami kontraksi dan posisi kontraksi lebih dalam jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Saham-saham perbankan big cap hari ini kembali menjadi pemberat utama. BMRI melemah paling dalam di atas 2%, bahkan BBCA yang sebelumnya menjadi penopang hari ini juga ikut tertekan di zona merah. Sementara saham barang baku aman, kemudian juga dari energi ada Cuan yang akan melaksanakan stock split di 10 Juli, kompak bergerak di zona hijau dan menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang, dan kembali bersama saya David San Oval, kita jelang IDX segera closing selengkapnya. Dan seperti biasa pemirsa, mengawali perjumpaan saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona merah, bahkan tekanan semakin dalam pemirsa. Posisi saat ini melemah di 0,51% dan di 0,48% di level 6.800-an, tepatnya di 6.894.391. Sebenarnya di sesi pertama di pagi tadi, indeks harga saham gabungan sempat memberikan harapan dengan dibuka di zona hijau menguat di 6.954.386. Bahkan beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan melesat menyentuh ke level intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini, tepatnya di 6.971.239. Namun sayang posisi ini tidak mampu dipertahankan. Indeks harga saham gabungan penguatan lebih ke arah terbatas. Bahkan pukul setengah 11 siang tadi, indeks harga saham gabungan sudah berbalik ke zona merah. Bahkan di perdagangan sesi kedua hari ini, tekanan semakin dalam dengan menyentuh ke level intraday terendahnya di 6.886.051. Saham-saham yang menjadi pemberat masih dari saham-saham perbankan big cap. Kali ini pemberat terbesar datang dari BMRI, sudah melemah di atas 3% pemirsa di posisi 4.740. BBRI juga melemah di 1,60% di 3.690. Sementara BBCA usai menyentuh level tertinggi menguat di 8.775. Di sesi kedua berbalik melemah di 0,58% di 8.625. Sementara posisi saham BBNI juga melemah tajam di 2,67% di Rp4.010 per sahamnya. Kemudian pemberat datang juga dari beberapa saham barang baku yang hari ini lebih cenderung bergerak mix. MBBA melemah di 3,91%. Kemudian juga ada beberapa saham lainnya. Ada Astra Internasional melemah di 1,33% di 4.440. Kemudian Adaro tertekan di 0,27%. INKP melemah di 3,91%. Sementara Raja usai naik signifikan dalam beberapa hari terakhir, hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Sementara saham-saham yang hari ini masih bertahan di zona hijau dari barang baku, meskipun cenderung bergerak mix, beberapa sahamnya aman, naik signifikan, hampir ke 3%, BRMS juga menguat di 3%, Antam menguat di 0,66% di 3.060. Sementara dari grup Prayogo Pangestu ada Cuan, hari ini menguat di 1,39%, sudah bergerak di 12.775, hari ini sempat ke 12.875, bergerak fluktuasi. Namun jelang penutupan atau di penutupan sesi pertama siang tadi, saham Cuan sudah mengalami kenaikan signifikan, di tengah akan melakukan stock split di 10 Juli. Barang baku lainnya MDKA juga menguat di 0,50% ataupun di 1% di 2020. Brand hari ini di 0,43% penguatan di Rp5.900 per saham. PSAB juga menguat di 3%. Medco hari ini juga menguat di 1,20% di Rp1.260 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja, mari kita simak rangkuman berikut ini.
Bursa Wall Street kembali pesta pora dan mencetak rekor di Senin waktu Amerika setelah Kanada mencabut pajak layanan digital demi mempermudah negosiasi perdagangan dengan Amerika. Sebelumnya, pajak digital tersebut mulai diberlakukan di Senin dan akan mempengaruhi Google, Meta, dan Amazon. Indeks S&P 500 naik 0,52% dan mencetak rekor penutupan baru di 6.204,95. Indeks Nasdaq menguat 0,47% ke level tertinggi sepanjang masa dan ditutup di 20.369,73. Indeks Dow Jones melonjak 0,63% di 44.094,77. Sementara itu, Amerika Serikat kehabisan waktu untuk menuntaskan ratusan kesepakatan dagang yang telah lama dijanjikan Presiden Donald Trump menjelang berakhirnya jeda 90 hari atas tarif impor atau tarif timbal balik. Melansir CNN International, sampai saat ini baru ada 2 kerangka kerja perdagangan yang berhasil diteken, yaitu dengan Inggris dan China. Sementara itu, puluhan negosiasi lainnya belum terselesaikan sebelum tenggat 9 Juli 2025. Kondisi tersebut memperkuat keraguan terhadap tercapainya target negosiasi di tengah tanda-tanda perlambatan ekonomi Amerika Serikat. Dari dalam negeri, sektor manufaktur Indonesia masih lesu dengan mengalami kontraksi dalam 3 bulan beruntun. S&P Global melaporkan aktivitas manufaktur Indonesia yang diukur dengan Purchasing Manager Index atau PMI. Indonesia masih kontraksi di 46,9 di Juni, turun dibandingkan Mei yang tercatat di 47,4. Sejak April, skor PMI manufaktur Indonesia selalu di bawah 50. Laporan S&P Global, pemesanan baru jatuh dengan laju tercepat sejak Agustus 2021. Penurunan ini lebih didorong oleh penjualan domestik karena di sisi ekspor tidak ada perubahan. Badan Pusat Statistik merilis Indeks Harga Konsumen atau IHK di Juni 2025 mengalami inflasi 0,19% secara bulanan. Angka ini lebih tinggi dari konsensus pasar yang memperkirakan inflasi naik 0,12%. Secara tahunan terjadi inflasi 1,87% di Juni 2025 dan secara tahun kalender inflasi tercatat di 1,38%. Di sisi lain, BPS juga melaporkan neraca perdagangan di Mei 2025 tercatat surplus 4,35 miliar dolar Amerika, lebih baik dibandingkan konsensus pasar yang memperkirakan surplus di 2,66 miliar dolar Amerika, ditopang surplus pada komoditas non-migas di 5,83 miliar dolar Amerika. Berbagai sumber, IDX Channel. Ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, ibadah nilai tukar rupiah melanjutkan penguatan dan makin perkasa ke level 16.100-an per dolar Amerika di tengah indeks dolar Amerika yang semakin tertekan. Dikutip data Tarte hingga perdagangan Selasa siang tadi, rupiah menguat di 0,36% di level 16.166 per dolar Amerika. Bahkan secara intraday, rupiah sempat menguat ke 16.142 per dolar Amerika. Sebelumnya, nilai tukar rupiah dibuka menguat di 0,37% di level 16.170 per dolar Amerika. Rupiah menguat signifikan di tengah indeks dolar Amerika kembali melemah di 0,10% ke angka 96,77 di perdagangan Selasa pagi tadi. Indeks dolar Amerika Serikat kembali melemah seiring meningkatnya ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed dan meredanya tekanan geopolitik global. Sementara di sisi lain, pelaku pasar masih menantikan perkembangan tarif resiprokal selama 90 hari akan segera berakhir di minggu depan, di mana tengah pemberlakuan tarif di 9 Juli kemungkinan tidak akan diperpanjang Presiden Donald Trump. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Bergerak di level 16.195 rupiah. Update sebelum posisi penutupan, sementara untuk posisi penutupan saya akan coba sampaikan menguat di 0,24% ke level yang lebih kuat di 16.186 rupiah per dolar Amerika Serikat. Terhadap euro di 19.031 rupiah, pound sterling di 22.256 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang
di level Rp112,69. Informasi komoditas harga batubara rebound signifikan di perdagangan awal pekan waktu setempat ditopang pembatasan pasokan dari China. Harga emas ke jalur penguatan dengan kembali menembus level 3.300-an per dolar Amerika. Sementara harga minyak mentah tertekan dibayangi peningkatan produksi dari OPEC+. Harga batubara kembali menguat ditopang berkurangnya pasokan di China. Harga batubara kokas domestik di China naik tipis minggu lalu, didorong pembatasan pasokan akibat pengecekan keselamatan dan lingkungan. Hal ini membuat proses penambangan berhenti sementara sehingga pasokan berkurang. Merujuk Refinitiv, di Senin, harga batubara kontrak Agustus ditutup di 111,15 dolar Amerika per ton, menguat 3,88%. Penguatan ini memperpanjang laju positif batubara setelah menanjak 0,8% di Jumat pekan lalu. Harga emas dunia kembali ke jalur penguatan dengan menembus level 3.300-an per dolar Amerika Serikat. Di Senin, harga emas dunia naik 0,93% di level 3.303,31 dolar Amerika per troy ounce. Di perdagangan Selasa pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,25% di posisi 3.311,51 dolar Amerika per troy ounce. Harga emas menguat di tengah indeks dolar Amerika jatuh 0,54% ke angka 96,87, level terendah sejak 28 Februari 2022. Harga minyak dunia tertekan di awal perdagangan Selasa pagi di tengah kekhawatiran pasar terhadap potensi kenaikan produksi OPEC Plus sebanyak 411.000 barel per hari yang akan disahkan di 6 Juli, serta ancaman tarif baru dari Amerika Serikat. Melansir dari Refinitiv, harga minyak Brent kontrak September turun 0,24% ke 66,58 dolar Amerika per barrel. Sementara minyak WTI Amerika Serikat terkoreksi 0,31% ke 64,91 dolar Amerika per barrel. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Minyak WTI menguat di 0,17% di level 65,22 dolar Amerika per barel. Nikel melemah di 0,64% di level 15.019 dolar Amerika per metrik ton. Sementara emas tampaknya masih melanjutkan penguatan di 1,05% di level 3.342 dolar Amerika per troy ounce. CPO melemah di 0,15% di level 3.975 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali.